Hey. Pain. Puasa ya? Puasa. Mau jadi penari, Ki. Oh. Gak lihat nih, udah pakai baju dengan motif tarian. Keren loh bajunya, tapi Walaupun nggak nyambung sama iya, tarian saya benar. tadi ya. Beda tariannya. Sama yang motif. Ini bajunya keren loh tapi. Iya, ini keren kan? Itu tarian apa sih kalau boleh tahu? Ini Ratoh Jaro. Ratu Jaro. Iya. Oh, oke. Jadi ini lokal punya ya? Lokal. Nah, Wah, asik, keren asik. kan? Nah, ini Tika tuh memang senangnya pakai produk-produk lokal. Iya benar Cinta benar. produk lokal. Keren. Kalau baju saya Iya. ada tarian juga nih. Tarik pukat. Gak ada. Jaring-jaring. Nggak ada jaring-jaring. Oh, iya, Jaring-jaring benar, aja. benar. orang Ini narinya temanya nggak ada. tarik pukat. Tarik pukat. Boleh, Nggak ada. boleh. Tapi keren ya maksudnya. Iya. Brand lokal sekarang tuh udah kekinian. Nah, itu brand Itu ada lokal. tumbler juga tuh? Oh iya benar. Nah, Wih. ini matching. Nah, Keren. matching keren. guys. Iya. Keren, luar iya. biasa, benar. Ini tumbler sama baju matching BTW. Apalagi yang matching? Aduh, gimana ya? Nah, ini nih juga masih satu series dari si produk UMKM ini. Nah, ini kan kita bahas deh, kayaknya seru ya kita bahas tentang produk-produk UMKM yang kekinian. Boleh Nah. banget ya, karena juga nginget ya produk UMKM di zaman 2024 ini ya udah banyak banget dan kekinian gitu. Iya benar-benar, jadi kayak mulai bangkit dari kubur gitu nggak sih? Waduh, gentayangan dong. Gentayangan dong. Jadi kayak memang mulai dari 2022 deh kayaknya, 2021 udah mulai, 2022 lanjut 23 dan sekarang 2024 itu makin banyak aja UMKM yang memang hadir gitu ya, dan juga memberikan produk-produk yang luar biasa keren seperti yang Tika pakai, yang Tika punya. Nah, Oke, ini asli Aceh ya. asli Aceh. Jadi Nama produknya apa? ini produk dari Working Tandem. Oh, Working oke. Tandem. Nah, ini memang benar-benar Tika ini adalah pengguna dari produk mereka. Jadi kayak semua series mereka tuh Tika beli karena memang sekeren itu. Kenapa? Jadi mereka tuh pakai ya gini ya, kayak motif tarian, pokoknya membawa adat budaya gitu, tapi bisa dibikin sekekinian mungkin gitu. Benar. Jadi kita makainya juga kayak pakai kemeja biasa gitu kan, Iya, kemeja benar. hari-hari yang Iya, keren benar, gitu. benar. Jadi nggak perlu malu gitu. Dan Keren. apa ya, sekarang juga produk-produk UMKM ini kalau kita mau ngomongin bahan dan lain-lain itu bersaing banget, Ki. Jadi memang nggak ada lagi tuh kekhawatiran udahlah produk lokal pasti kualitasnya kurang. Biasanya kualitasnya B aja, B atau aja. baju sablon-sablonnya pasti Iya. sablon partai Oh, kayak gitu kan. Enggak lagi sekarang ya. Kalau sekarang tuh memang benar-benar mereka menjaga kualitas juga, dan ya nggak masalah sih kalau harganya itu memang harus sedikit lebih pricey, tapi kualitas yang dihadirkan atau juga diberikan itu memang benar-benar bagus. Benar, gitu. dan itu salah satu cara untuk mendukung ya dan memberikan semangat nih buat para industri UMKM supaya mereka lebih bagus lagi dan produk-produknya itu dibeli dan digunakan oleh masyarakat ya. Benar, dan kita sebagai benar. masyarakat Aceh pastinya kita justru harus mendukung gitu ya program atau produk UMKM yang ada di Provinsi Aceh. Dan apa aja sih kalau boleh tahu selain itu? Setuju. Nah, jadi kalau Apalagi? kita ngomongin soal brand Working Tandem ini ya, ini kan memang produk produk dari anak muda Aceh gitu Benar. ya. Terus juga mereka tuh berdua, dan ini cewek-cewek dua nih ya, si ownernya ini benar-benar punya ide yang luar biasa gitu. Jadi mereka ngeluarin serian baju, misalnya ini baju. Terus awalnya tuh memang mereka tuh juga ngeluarin ini loh, Ki, apa sih, tas Tas sling bag kayak gitu. Iya, tas bukan sling bag, apa sih yang biasa dipakai sama anak senja? Apa? Kateter. Bukan ya? Bukan dong. Ini tote bag. Tote bag. Benar. Nah, dan motif-motif dari tote bag ini juga ada kayak Teku Umar, Cut Nyadin, Kumala Hayati. Nah, ini yang keren-keren banget, yang bikin anak-anak muda tuh jadi sadar, oh ternyata kita punya pahlawan-pahlawan yang keren nih di Aceh yang bisa dijadikan fashion. Oh, nah, iya, fashion gitu ya. yang bisa menyatu dengan fashion. Benar. Tapi kalau mau beli di mana nih? Atau gimana caranya gitu? Harus beli di kayak di e-commerce kah? Atau Iya, benar. ada tokonya? Bisa di e-commerce juga, atau melalui Instagram mereka, atau ya pokoknya kamu bisa nge-reach mereka, atau juga di Instagram dan juga di sosmed mereka lainnya. Oke, nah gitu. Working Tandem kita udah sepromo ini. Iya, Ini benar. saya bajunya. Tolong dong ya, Satu lagi dong. kasihan nih Satu lagi dong. tarik Masa- pukat ya. Atau Kasihan. apa gitu ya, saman gayo boleh deh, Iya, boleh terserah. juga gitu ya. XL ya. Oke. XL ya. XL lagi ya. XL ya.
Oke, nah terus ini kan kita masih membahas ini ya produk-produk UMKM UMKM. yang clothing line. Nah, kalau Selain tadi itu ada apa udah lagi? ada working tandem Benar. ya dengan produk-produk mereka, baju, tote bag, tumbler yang terbaru ya. Terus sekarang ada Puwo. Nah, Nah, oke. Puwo Puwo ini ini apa lagi juga nih? sama clothing line juga ya. Dia memproduksi baju, terus juga dulu sempat kain sarung. Benar? Nah, kain sarung ya, dan yang bikin ini unik adalah sablonannya gitu ya. Jadi motif sablonannya itu memang khas Aceh banget. Jadi pernah ada produk mereka tuh yang kain sarung itu motifnya itu apa sih, kayak mengadopsi dari motif-motif Aceh gitu. Oh, Tapi oke, benar-benar oke. bisa dipakai juga sama anak-anak muda Heeh. dan segala usia gitu. Terus juga ada baju, mereka ngeluarin satu produk baju gitu ya, baju kaos dengan sablonannya tuh motifnya tuh ombak lampu uk. Oh, ombak lampu ya. Lampu U. Jadi Lampu. mereka mengambil keindahan lampu U itu sebagai inspirasi gitu. Inspirasi Jadi dari di sini sablonnya, tuh desainnya. ada tulisannya bukan lampu Loknga. Jadi Loknga, mereka tuh oke, salah Loknga tempat gitu. dong. Salah dong ya. Oke, tapi buat kamu yang penasaran mungkin kamu bisa cek Instagram mereka ya di Benar. pu.wo ya, pu.woe. Iya, Tapi karena di menarik situ ya banyak, memang ya, iya benar. kan? Banyak ini ada motif atau sablonan gambar Cut Nyadin bahkan ya. Keren loh, luar biasa. Ini karya anak Aceh yang bisa dibilang karyanya hasilnya nggak main-main ini Iya, sablonannya. Bagus. benar. Dan memang untuk produk-produk Puwo ini sendiri itu kebanyakan apa sih, barang-barangnya cowok gitu. Oh, iya, benar. Jadi kayak baju kaos, walaupun ada unisex ya, bisa dipakai sama cowok cewek, tapi tetap kayaknya kebanyakan barang mereka tuh untuk para cowok-cowok nih. Ada kaos-kaos yang motifnya tuh gambar Teku Umar, Benar. Cut Nyadin, tapi tuh nggak seperti Teku Umar yang apa sih itu istilahnya, kayak graffiti ya, bukan graffiti juga ya. Iya, Apa benar, sih istilahnya benar. gitu ya. Jadi Tapi gambarnya itu lebih desain artsy gitu ya? iya, artsy Benar, gitu. benar. Keren, Desain keren. grafisnya tuh bukan yang bentukan seperti foto gitu. Dan tapi juga bukan ini ya, keren. bukan kayak apa namanya, kayak baju oleh-oleh biasanya yang seluiran di mana-mana gitu, tapi memang ini eksklusif dan harganya mulai dari 130.000 kamu udah bisa beli baju loh. Promosi banget nih, Puwo. Yuk, boleh. Boleh kali ya. Iya, tapi sekeren itu sih sekarang memang apa sih, hasil karya anak-anak muda Aceh yang memang salutnya itu adalah mereka tuh sekarang nggak malu gitu pakai sesuatu dengan embel-embel atribut budaya. Budaya, Gitu. Nah, benar. itu kerennya ya. Terus juga ada Siapa lagi? Ijakrung. El Abrar ya. El kalau nggak Abrar. salah. Nah, El Abrar ini juga keren nih. El Abrar itu dia UMKM yang adanya di Langsa. Jadi kayak pabriknya itu ada di Langsa. Mereka tuh udah punya kayak konveksinya sendiri gitu loh. Oh, jadi materialnya mereka buat sendiri Iya, gitu. materialnya juga ada dari mereka. Terus mereka apa ya? Mereka tuh memproduksi batik-batik dengan khas Aceh. Dan itu tuh benar-benar fashion juga, Ki. Jadi bukan batik yang cuma bisa dipakai untuk acara-acara formal, tapi Iya. memang yang mereka produksi tuh kayak ada blazer apa sih, kayak Oh, modelnya macam-macam ya modelnya gitu ya? macam-macam. Oke, Terus benar. juga pokoknya bisa dipakai untuk hari-hari, mungkin untuk acara-acara tertentu juga bisa. Dan Benar. sama kayak gini nih, jadi dipakai hari-hari oke, untuk special occasion juga oke. Oke, gitu. jadi istilahnya batiknya itu nggak batik catering lah ya? Gimana? Nggak batik catering lah ya? Iya, enggak. Jadi samaan kayak yang lain tuh enggak. Jadi memang eksklusif. memang eksklusif Benar. gitu. Nah, terus juga Ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Ada Duh. Ijakrung kali ya, yang kita lupa tadi ya. Itu Oh, ada iya. Ijakrung juga yang salah satu produk UMKM lokal yang sudah go internasional bahkan ya. Itu bisa ditemukan di Banda Aceh. Ya, dan pastinya produk Ijakrung ini unik-unik juga karena motifnya itu motif keacehan juga. Iya, ya. benar. Mereka kan juga pernah tampil di Paris ya kalau nggak salah Benar, ya. Untuk benar, event internasional saat Benar, itu ya. Wah, benar. Ijakrung sih kayaknya siapa yang nggak tahu ya. Benar. Ini memang luar biasa, mereka merintis ini dan percaya bahwa apa sih, produk-produk yang keacehan ini bisa mendunia gitu. Setuju. Terus Terus ada apa lagi nih? ada Piyuh, Piyuh ya. Pio, ini clothingan juga, Oke. ya clothingan yang base-nya di Banda Aceh juga. Jadi sablonan dan gambar-gambar yang mereka buat itu juga unik ya, dan bisa kamu dapetin biasanya di toko-toko souvenir ya, atau bisa langsung ke Instagramnya mereka gitu. Oke, ada juga
Salsabila Ocha. Nah, Salsabila Ocha ini salah satu desainer Aceh yang memang keren banget juga ya. Ini udah sering banget juga ikut event-event nasional gitu dan hasil karyanya tuh bener-bener apa ya, sangat-sangat kekinian gitu, anak muda banget gitu ya. Bahkan kalau dia mau bikin dress pun itu dress itu bisa nggak tua gitu ya. Iya, Jadi kayak benar. lucu, dipakai sama yang umurnya muda oke, dipakai yang udah 30 Usia ke lanjut atas gitu ya. 30-an ke atas juga oke gitu ya. Nah, jadi Salsabila Ocha juga ini prestasinya juga nggak main-main nih ya. Jadi udah juga ikut event-event nasional, ngajar juga malah gitu ya di salah satu tempat di mana dia mengajar untuk seperti apa bikin pola, seperti apa bikin ini dan itu. Oh, pakai keren deh. Dia bisa gambar pola hidup nggak? Nah, itu yang nggak bisa. Oh iya, atau pola Kasian. makan. Butuh ya. Butuh ya. Tapi keren ya, maksudnya dia tetap apa namanya, nggak ninggalin atau ngelupain yang namanya kayak motif-motif Aceh Aceh gitu ya. benar-benar. Jadi mereka tuh kalau bikin motif itu biasanya terinspirasi dari yang ada di Aceh. Kayak kemarin itu Salsabila Ocha pernah bikin motifnya itu terinspirasi dari gunungan. Oh, oke, Gunungan Putropang ya. Iya bener. Jadi karena katanya tuh karena selama ini udah terlalu banyak yang mengangkat pintu Aceh, pintu Aceh. Jadi dia mau mengangkat sesuatu yang beda. Dia angkat gunungan. Nah ini kan Oke, unik juga ya, benar. karena selama ini memang mungkin orang taunya ya pintu Aceh gitu kan. Benar. Mungkin kedepannya bisa angkat si Rebuh kali ya. Bisa. Tapi jangan salah. Apa Kalau apa namanya kayak working tandem tadi, nah itu juga mereka produk mereka ada yang diangkat dari Penajoh Aceh. Sarapan pagi ya. Iya, jadi ada nggak cuma sarapan pagi aja, jadi ada baju mereka, baju kaos mereka tuh motifnya, gambarnya itu kopi plus pulut bakar. Ada benar. juga yang gambarnya kue sepet. Oke, Iya, unik-unik terus ya, ada benar-benar. juga yang gambarnya kopi kop. Iya, kopi yang terbalik ya. Kopi kop. Oh, Nah, itu oke. yang series terbaru mereka tuh. Tahu banget kan? Ini brand ambassador nih kayaknya ya. BA-nya ini kayaknya dibayar Iya, jadi dibayar ini ya, UMR kayaknya. lumayan ya. Tapi segitunya Tapi ya, maksudnya luar biasa. sekarang tuh Kecintaan kita ya. sekreativitas itu ya, sekreatif itu Benar. mereka jangan cuman pintu Aceh melulu yang diangkat gitu. Jadi kayak penajo-penajo Aceh juga diangkat sama mereka. Banyak gitu, hal keren. lain yang bisa Iya, jadi kayak diangkat ya, bikin-bikin gitu ya. pouch, terus juga tas-tas mereka tuh sling bag itu motifnya tuh kue sepet, terus Benar, kopi benar. kop, kayak keren deh. Jadi secara nggak langsung ngenalin budaya soal Aceh Makanan, gitu ya. iya, makanan Aceh Nggak juga, cuma soal motif, gitu. tapi ada makanan juga di situ. Nah, selain itu juga yang menarik juga nih, ada salah satu UMKM lokal juga yang ngebuat tas juga, pouch dan segala macamnya. Tapi itu dari bahan dasar yang diambil dari alam, ya, yaitu tanaman bili ya, atau batang Oke. bili yang ini ada di Aceh Besar, dan mereka itu membuat karyanya itu menjadi sebuah tas yang namanya Bili Draw. Oke. Nah, serunya di sini adalah mereka memberdayakan wanita-wanita lokal gitu. Iya, Jadi benar. masyarakat-masyarakat lokal itu wanita-wanita di sana itu punya penghasilan akhirnya ya dengan produk UMKM yang satu ini. Jadi keren Benar. juga nih. Ini juga Billy Draw ini juga produknya udah kemana-mana juga Udah kemana-mana nih juga, ya. benar. Ya, dan sering dipamerkan di event-event yang ada yang diadakan di Aceh bahkan di luar Aceh gitu. Nah, terus kita beralih ke tenun nih Ki. Nah, kalau ini seru tenun juga nih. ini kan kayaknya banyak ya UMKM-nya ya untuk Aceh sendiri gitu kan. Jadi kayak kita bisa menemukan ini biasanya di daerah Aceh Besar. Aceh Besar, benar, dan Banda Aceh ada beberapa juga. Dan yang menariknya nih, mungkin buat teman-teman atau sobat-sobat pijah yang pernah ngikutin entertainment nih ya, Iya. pasti kan heboh tuh, sempat heboh kalau Ariel Tatum gunain Pakai songket Aceh. Songket Aceh waktu itu. Benar. Jadi ada rasa bangga sendiri nggak sih Benar, buat dan kita masyarakat kemudian Aceh? jadi hits banget Jadi juga hits kan, banget, dan naik dan tiba-tiba. kayaknya orang Aceh yang tadinya males pakai songket Aceh gitu, tiba-tiba semua udah pakai songket Udah Aceh pakai songket gitu. Aceh. Itu juga ada ke produksi songket Aceh itu di Desa Sim juga ada ya. Ya, di Belang Bintang ya. Iya benar, dan itu salah. sentralnya ya kalau Lupa nggak saya salah nih. ya. Ah. Dan juga di Lamno. Benar. Jadi Nah. songket ini memang unik ya, kalau ngomongin soal motif Aceh itu beda, dan kebanyakan memang dibuat secara tradisional yang masih pakai yang alat kayu itu ya, Tika ya. Jadi prosesnya itu bisa sampai 1 bulan ya, atau bahkan lebih tergantung kerumitan motifnya, dan harga songket itu ya wajar ya dengan Ya sesuai, dengan proses ya, sesuai proses dengan pembuatannya. prosesnya gitu ya, karena memang kan benang-benangnya juga beda ya, ada benang emas, benang silver, benang perak gitu, dan itu juga menentukan harganya nanti gitu ya. Terus apa lagi nih? Ada ini lagi, ada Ini nih, yang di sofa nih, ini di sofa. jangan jauh-jauh.
Ada apa sih? Ini nih Anisofa nih ya. Nah, di sofa ini unik juga nih. Ini produksi dari Rumah Batik Aceh. Oh, oke. Ini binaan Dekranasda ya? iya benar. Jadi ini salah satu hasil karya Tika ya yang mencoba bisa dilihat untuk ya. Bisa dilihat. bisa dilihat Bagus ya loh, hasilnya tapi seperti apa bagus ya. Yang mencoba untuk ikut proses seperti apa sih sebenarnya bikin Batik satu ya? bikin batik dan juga bikin motif-motifnya ini. Kalau Dan ini ini kan, tulis ya? iya ini tulis. Oke. Jadi kalau pewarnaan ini dengan sistem colet. Oh, bukan Nah, colet. bukan. Colet ya, bukan colek ya? Bukan colet. Saya kira digini, enggak Jadi ya? ini memang benar-benar apa sih kayak dengan tangan kita dan juga alatnya tuh juga apa kayak bambu gitu ya, kayak bambu yang udah dilepehin Apa sih itu namanya gitu ya? ya. Saya lupa. Itu. Canting ya, bukan ya? Bukan, kalau canting itu untuk kita bikinnya, untuk kita oke. bikin Polanya. polanya. Oh, gitu, Itu tapi kita warna ini beda. mencanting. Ah. Nah, tapi kalau pewarnaannya itu dengan proses colet namanya. Lain lagi ya? Iya, Oh, dan oke. ini motifnya motif Karawang. Oke. Jadi memang menarik ya, warna dua tone gitu ya, merah sama putih gitu. Iya, ini warnanya sebenarnya kan dia banyak ya. Biasa kan identik warna, kalau Aceh ini kan pewarnaannya tuh merah, kuning, hijau dan lain-lain gitu ya. Hilangin yang biru. Ini kebetulan permintaan ini dari produser kita pengennya warna merah dan juga putih aja Dan gitu. putih Karena aja, oke, dia oke. pengen pewarnaannya nih hitam gitu Oke, dasarnya. oke. Sedangkan untuk bahan itu juga bisa ke Dekranasda deh kayaknya ya, langsung banyak Langsung di di situ. sana Ada ya, bisa Adobe, dijelasin juga ada ya? Sutra, ada pokoknya banyak deh kayak Banyak gitu. jenis-jenis kayak ini juga Banyak beda-beda ya? jenisnya. Iya benar, beda-beda. Oh, Dan ini oke. benar-benar hasil karya kita sendiri di sini gitu. Jadi bahkan ini juga udah banyak yang minta ya untuk dibawa ke luar Aceh gitu, untuk dipakai di apa sih kayak special occasion lah Oke, gitu. menarik. Walaupun Jadi biasanya ini ibu-ibu pejabat sih yang pakai. material-materialnya ini masih bisa diolah lagi kan? Jadi baju atau selendang Iya atau apa terserah, gitu ya? iya. Jadi dari Oke, satu oke. bahan ini bisa rok, bisa baju, bisa selendang juga gitu. Dan biasanya memang yang dijual itu Ki dengan 5 meter misalnya berapa gitu ya, itu udah untuk baju sama rok misalnya atau satu setelan. paket lah ya. Iya Oh, gitu. oke. Ini Menarik. kan keren nih. Ada apa lagi berarti ada Publo ya? Nah, Publo ini tas Aceh juga ya? Iya, Publo ini adalah UMKM yang memproduksi tas Hmm? Aceh. Jadi motifnya tuh motif-motif Aceh, ada juga yang menggunakan songket. Nah, Oh, jadi dia oke, bikin menarik, tasnya itu memang apa ya, bisa dengan bahannya itu dengan songket, ada juga misalnya yang bahannya kanvas tapi itu dia nanti motifnya motif Aceh. Motif Aceh. Nah, tapi iya. ini benar-benar motif-motif yang dibikin sama Publo ini apa ya, nggak yang misalnya kayak souvenir banget gitu loh. Oke, jadi kayak tas yang memang tas hari-hari, Iya. tapi bentukannya, motifnya itu mengikuti apa gaya-gaya tradisional ya? Benar-benar. Jadi gini, dia memproduksi beberapa jenis gitu loh. Kayak untuk ke pesta ada gitu ya. Untuk anak-anak kuliah yang model tas gede itu ada juga ya. Terus juga untuk yang kerja, nah itu juga ada. Jadi sebenarnya mereka terinspirasi juga, kalau bentuk kan banyak lah ya, bisa ambil inspirasi dari mana aja. Benar. Nah, dimodifikasi sama mereka menjadi tas kekinian dengan motif-motif Aceh. Benar, saya lihat ada tas yang bentuknya itu motif kain kasap ya. Iya, yang itu ada warna, juga. warna merah, Merah, ya, warna hijau, hijau, iya, ada motif benar. pintu Aceh juga kalau nggak salah di situ ya. Jadi menarik benar. juga. Iya, dan biasanya ini memang apa ya, bisa dibilang ini beda dari yang pernah ada di Aceh gitu yang dijual selama ini. Kan mungkin kalau kita ngelihat tas-tas motif Aceh itu rata-rata dijadikan souvenir kan. Benar. Ini juga bisa dijadikan souvenir, tapi justru lebih bisa dipakai hari-hari lagi gitu, karena memang bahannya itu custom gitu ya. Kita mau bentuk seperti apa bisa custom juga gitu. Kita mau besar atau kecilnya seperti apa itu bisa dicincai lah. Bisa diomongin sama ownernya. Omongin ya, bisa diorder ya. Benar. Oke, banyak juga nih, saya udah lihat nih. Ini harganya juga beragam ya? Iya benar, harga juga beragam tergantung bahan, tergantung motif, tergantung kerumitan dari proses produksinya itu tadi, benar gitu. Dan Publo ini itu pusatnya di Loksmawe. Oh, Nah, oke. tokonya itu ada di Loksmawe, Aceh Utara deh kalau nggak salah ya. Nah, jadi tapi beliau tuh sering kesini kalau ada event-event tertentu untuk buka stand juga di sini. Jadi kita tuh bisa lihat langsung gitu loh barang mereka gitu, bisa pegang langsung bahannya sebagus apa gitu. Oke, Ini tapi juga saya lihatnya produk kayaknya kebanggaan. orang rebutan ya?
Iya benar, ada. rebutan ya. Kadang-kadang Stoknya kayak terbatas ya. terbatas. Jadi Jadi siapa cepat kadang-kadang dia dapat gitu ya. benar. Jadi yang Oke, kita oke. pakai tuh nggak apa sih pasaran gitu Nggak loh. pasaran ya, benar, beda sama yang lain ya gitu ya. Iya, beda dengan mungkin yang banyak di toko-toko souvenir. benar. Jadi kalau kita pakai kayak itu kan yang di toko souvenir gitu. Wah, samaan nih. Ya barengan ya, Nah, tapi boleh tapi- nih dicek Instagramnya di Ya. publo.bags. Menarik. Ya kan. Nah, kamu mungkin kalau mau ngasih buat Siapa? orang Buat tua, ibu ya. iya benar. Karena kan mau ngasih buat istri belum ada ya. Jadi Tasnya buat- udah ada, istrinya belum ada gitu kan. aduh. Terus mau ngasih siapa dong? Aduh, Terus curhat lagi. apa lagi nih? Ada wangi-wangian nggak? Parfum Iya, ada nggak? kita ke produk deh sekarang ya. Ke produk ya. Produk. Nah, ini ada satu produk, dia tuh parfum ada, terus kayak apa sabunan Sabun. juga ada, itu namanya Yagi. Nah, Yagi ini juga luar biasa banget ya. Ini bisa dibilang merek ada tuh merek yang gede banget, yang udah gede banget. Nah, Yagi ini versi lokalnya gitu. Oh, oke. Jadi kalau orang tahu ada satu merek, ada merek yang produk mereka tuh biasanya nggak animal test, nggak animal test, terus juga pakai bahan-bahan alami. Nah, itu ada satu produk, satu merek besar gitu kan. Nah, Yagi ini versi lokalnya gitu. Oh, Jadi oke, memang oke. mereka pakai apa sih bahan-bahan yang Bahan alami, iya benar, dari alam. dari alam, dan memang biasanya itu dari Aceh, di alam Aceh gitu. Oh, Mereka oke, ngambilnya oke. tuh yang ada di Aceh. Kayak ini ya minyak kelapa ya salah Iya, satunya misalnya ya. kayak gitu Kelapa gitu. ya, Pokoknya coconut produk oil. mereka tuh dibikin dari bahan-bahan itu juga ingredients-nya tuh yang berasal dari alam Aceh Oke, gitu. jadi memang apa namanya kayak sangat menjunjung tinggi kelestarian alam juga. Benar. Dan memanfaatkan apa namanya kayak masyarakat lokal, karena kalau saya nggak salah itu juga ramah lingkungan produknya. Benar-benar. Nah, biasanya ramah lingkungan. Bahkan botol-botol yang mereka pakai itu juga mesti hasil daur ulang. Hasil daur ulang ya gitu ya. Dia Jadi keren. produknya juga bisa didapatkan ini di mana aja ya, Yagi ini ya. Iya, gini biasanya tuh ada di event-event tertentu juga ada sih mereka buka stand kayak gitu. Atau bisa langsung ke kayak apa sih Instagram mereka di sosial media mereka, atau kalau di toko misalnya. Ini kayak di ini nih, Simpang 5 Grocery ada. Itu ada ya? Iya, iya. Oh, oke. Jadi bisa langsung ke sana ya buat teman-teman, atau langsung beli di e-commerce, kayaknya ada juga tuh. Ada, Saya pernah lihat benar. nih produknya ya. Kalau di Simpang 5 Grocery itu banyak juga tuh produk UMKM yang ada di sana tuh. Benar, Iya, banyak, jadi banyak. kalau kamu mau cari apa aja sih produk UMKM yang ada di Aceh, boleh main-main ke sana, ke Simpang 5 Grocery, karena banyak beberapa pilihan. Oke, gitu Simpang ya. 5 Grocery ditunggu vouchernya ya. Oke. Voucher buka puasa. Voucher buka puasa. Oke, selain itu ada apa Oke. lagi, Tika? Minyak pret ya? Iya, nah itu kan juga parfum yang udah Udah lama banget juga itu ya. Salah Ada. satu produk UMKM yang mengangkat wangian khas Aceh juga, kayak misalnya kayak ada wangi selanga, ya itu kan menggambarkan simbol Aceh ya, wangi selanga, terus ada wangi kopi, terus ada wangi apa lagi ya, saya lupa. Tapi memang beberapa wangi-wangiannya itu mengangkat nama dari Aceh gitu, nama lokal Aceh Iya, gitu. dan Jadi yang menarik. uniknya mereka menamakan produk mereka juga dengan bahasa Aceh. Bahasa ya Aceh juga kan? gitu, Kalau bukan dalam bahasa bahasa Aceh Indonesia. kan parfum itu ya memang minyak Minyak pret pret, gitu, ya, minyak benar. pret gitu ya. Jadi yang disemprot gitu. Bukan parfum ya, tapi bukan, minyak pret ya namanya gitu. ya. Jadi makanya mereka menamakan itu produknya minyak pret gitu, dengan wangian-wangian yang seperti yang Rifki bilang tadi, dan mereka juga ini luar biasanya di setiap ada event itu nggak pernah absen, Ki. Selalu ada ya? Iya, setiap Benar. ada event apapun itu yang ada di Aceh ya, pasti ada tuh biasanya stand mereka gitu. Mereka pasti ikut nimbrung demi juga memperkenalkan bahwa Aceh ini bisa loh bikin parfum yang luar biasa gitu. Benar. Selain itu apa lagi? Ada Ada nilam ya? nilam getanyo. Nilam getanyo. Nah, nilam getanyo ini juga kan salah satu produk UMKM Aceh yang memproduksi parfum gitu ya. Benar. Dan bahannya itu juga dari alam Aceh. Benar. Gitu. Jadi nilam ini kan terkenal kalau di tempat kita itu di Aceh Jaya ya, penghasil nilam yang memang masif, dan di sana juga ada penyulingan nilam. Dan nilam ini kan seperti kita tahu itu pengikat wangi ya, kalau Ya. di dalam parfum jadi bahan dasarnya juga. Jadi nggak heran lagi ya kalau misalnya di Aceh itu banyak produk-produk parfum, atau kayak contohnya kayak minyak nilam tadi, terus ada minyak pret tadi. Terus ada banyak juga nih produk-produk wewangian ya yang bisa kamu dapatkan, dan itu menggunakan produk nilam lokal dari Aceh Jaya itu sendiri gitu. Keren banget. Ya, jadi memang sekarang kita tuh terkagum-kagum gitu ya sama
produk-produk lokal yang ada di Aceh. Benar. Yang memang ternyata kualitasnya tuh mampu bersaing banget, dan kita kayak wah ternyata kita bisa ya bikin yang kayak gini gitu. Wah ternyata bisa ya, apa sih, kayak keren banget gitu. Kita Benar. kayak masih nggak nyangka, tapi sebenarnya dengan kehadiran mereka itu dan supaya kita bisa mensupport mereka agar mereka tetap ada itu dengan membeli produk-produk mereka ya. Benar. Jadi kalau misalnya hari ini ngomongin soal produk Aceh nih, Tika ya, itu nggak kalah saing loh sama produk-produk luar yang ada mau nasional ataupun internasional gitu ya. Jadi kita harusnya merasa bangga ya dengan menggunakan produk-produk dari Aceh ya, apalagi produk yang memang bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih murah juga. Benar, tapi kualitas bisa bersaing Benar. gitu ya. Terus juga ada nih satu produk sabun untuk cuci piring. Nah ini juga, ini benar, kan ini juga unik. unik ya, namanya tuh Ma'rah Piring ya. Iya, Ma'rah Piring Nah ini kan benar-benar kita langsung tahu ya ini untuk cuci piring nih gitu dan ya. untuk ibu-ibu ya, mama Untuk ya. ibu-ibu, benar-benar mama nih yang beli gitu ya. Jadi nama produknya benar-benar unik ya, bikin kita tuh mudah ingat juga. Benar. Dan yang uniknya lagi Ki, kalau nggak salah ini dia salah satu bahannya itu dari belimbing ya, nggak salah. Iya, sunti. Sunti, Ya, benar. ya benar. Jadi apa ya, bisa dibilang ternyata yang ada di kita itu benar-benar bisa dibikin apa nih maunya gitu. Benar, ya kan. bisa diolah ya. Ya, Yang bisa biasanya digunakan kalau sunti atau belimbing yang udah dijemur itu kan biasanya untuk makanan, untuk asam keeng kan. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi sabun cuci piring sekarang ya. Jadi banyak loh source yang apalagi dari alam ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh yang akhirnya bisa diolah. Nih tinggal kamu aja nih, kira-kira kamu mau ngolah apa lagi nih dari kekayaan yang Aceh punya gitu ya. Benar. Terus ada lagi produk Aceh juga itu ya, namanya Madulinot. Madulinot. Nah Madulinot ini juga luar biasa nih. Jadi Tika pernah lihat ya produk mereka, sempat undang mereka saat itu. Ada madunya tuh yang warnanya kekuningan, ada yang warnanya coklat tua gitu. Pokoknya ada beberapa jenis yang ternyata itu memang dari apa ya, mereka dari apa sih istilahnya? Penyerbukan. Bukan. Bukan. Itu Bukan bunga dong. ya. Jadi maksudnya memang Sumber mereka makanan mereka ya. Iya, benar. Jadi tergantung lebah apa dulu gitu. Oh, oke. Nah, jadi lebah apa yang mereka Mereka pelihara gitu ya, yang mereka apa sih istilahnya? Capek banget. Ini kok tebak-tebakan? Iya, Apa sih saya tebak-tebakan? pokoknya yang mereka inikan gitu ya. Mereka ini kan. Tergantung nih lebah Mereka apa dulu. ternak. Ternak. Elah. Oke, Ya, mereka 1 juta ternak. rupiah untuk Rifki ya. Udah berhasil menebak. Pokoknya tebak-tebakan. tergantung madu apa yang mereka Mereka ternak ternak, atau yang mereka benar. budidaya. Itulah nanti hasilnya tuh ada yang kuning, ada yang coklat gitu. Dan ternyata madu-madu itu nggak selamanya manis Ki. Benar. Jadi ada yang pahit juga gitu. Itu di madu kayaknya ya. Pahit Iya. ya. Perih. Perih rasanya ya. Tapi kalau memang Madulinot ini memang di Aceh Besar juga sekarang udah banyak nih produk-produk Madulinot yang sudah dijual. Benar kayak Tika bilang tadi, itu rasanya beda-beda. Tapi manfaat Madulinot ini juga luar biasa loh. Apalagi buat kamu yang punya masalah diabetes, masalah jantung ya. Karena dia itu tadi ya, nggak manis itu tadi ya. Benar, mungkin ya. Ini kan dari lebah linot juga ya nggak salah ya. Lebah linot itu kecil-kecil loh, dan dia nggak nyengat biasanya. Nggak gigit kan. Yang gigit itu kamu. Aduh, kamu yang jadi madu loh. Aduh. Capek ya. Terus apa lagi nih, Tika? Oke, Ada kalau untuk produk udah ya kayaknya. produk, ada nyunti juga ya. Ya, Itu kalau dari itu- kalau dari asam sunti ya tadi ya. Iya benar, itu kita kayaknya kalau nyunti itu udah masuk ke produk makanan tradisional. Oh, tradisional. Tradisional Iya, ya benar, kan. Jadi sunti ini kan memang makanan tradisi gitu ya. Tapi ada salah satu UMKM yang memang mengemasnya lebih apik gitu. Jadi nyunti ini bisa dibawa kemana-mana dan bisa langsung makan, siap makan gitu. Oh, siap jadi makan ya, juga. jadi Oke. mereka memprosesnya itu menjadi satu nggak cuma bahan makanan tapi udah jadi makanan gitu yang Oke. di packagingnya itu juga Packaging. udah lumayan bagus ya, udah bagus lah ya Udah gitu sangat bagus ya, ya? udah sangat bagus jadi praktis. Nah Oke. jadi lebih praktis juga walaupun memang mungkin untuk ketahanannya itu tergantung beda-beda gitu tapi Tergantung sangat penyimpanan praktis ya? iya ketika orang pengen makan yang atau pengen bawa keluar kota gitu kayaknya nggak harus nyari sunti basah itu lagi loh, Oh, sunti iya, yang iya. memang benar-benar sunti Basah gitu ya, iya benar. yang Tapi ini buat cemilan atau buat masak?
bisa langsung dimakan gitu loh, Ki. Serius? Iya, langsung pakai nasi panas. Makan sunti pakai nasi panas? Iya, jadi dia tuh olahannya itu dengan kerang ya. Kerang apa itu? Iya, dengan Kerang apa? kerangka. Dengan kerang gitu ya. Itu olahannya dengan kerang, ada juga yang olahannya dengan ikan. Oh, makanan ya? Iya, makanan. Oke. Jadi nyuntinya ini benar-benar olahannya itu semuanya dengan sunti Oke, gitu. kamu pernah makan darsun nggak? Pernah. Iya, Ya, itu enak juga tuh. kayaknya darsun. semua orang darsun itu udah jadi menu favorit Benar. deh. Iya Darah kan? sunti kan? Darah dong, cewek dong. Dadar Kata- sunti, ya itu kata menarik. produser apa tuh darsun tuh? Dadar sunti ya. Dadar sunti. Iya, dadar sunti ini biasa kita temukan juga di salah satu makanan khas Aceh yang sekarang dijual banyak ya, dijual bebas ya. Nggak cuma di acara-acara tertentu, itu bener. kayak bukulah. Bukulah. Nah, jadi itu iya. biasa jadi teman nasinya bukulah ya nggak sih? Iya, sobinya ya. Sobi. Kamu udah pernah makan bukulah? Udah dong. Keren. Itu unik aja ya, karena biasanya kan nasi kan kalau udah dibungkus, itu alasnya Iya. aja daun pisang. Tapi ini dibungkus dalam daun pisang. Benar. Yang memang ini kan khas Aceh. Ternyata nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang itu menciptakan aroma daun pisang itu tadi. Iya, gitu. benar. Jadi walaupun dia bukan nasi minyak ya misalnya, tapi dibungkus sama daun pisang, itu memang kayak nggak tahu enak aja. Enak aja, ya kan, benar. udah pasti enak aja gitu ya. Biasanya tuh ada di acara-acara tertentu gitu, Ki. Maulid kayak biasanya. Pesiju, Maulid misalnya. Apa sih kayak 70 hari. 7 bulanan ya, Oh, 7 iya, bulanan gitu biasa 7 bulanan. bawain Nasi nasi dibungkus bukulah daun itu. pisang. Iya, nah sekarang kan bukulah itu ada dijual ya, bahkan bisa kita nikmati di setiap hari gitu. Ada biasanya untuk sarapan, namanya juga bukulah.id ya kalau nggak Iya, salah benar. gitu ya. Nah, di bukulah ini juga mereka menyajikan darsun itu tadi Darsun. sebagai temannya. Ada kemamah, ada darsun, ada yang mungkin pakai ikan lado. Pokoknya ini menjadi sesuatu yang baru yang ternyata digemari banget sama orang-orang Aceh Anak-anak gitu. muda zaman Anak-anak sekarang muda gitu bahkan ya. iya. Jadi mereka jadi tahu nih makanan Indatu ya. Makanan tua ya, tapi memang Makanan dibungkus secara kekinian, jadi semua orang bisa makan. Gitu. Jadi nggak perlu Benar. malu lagi. Gitu. Iya, jadi nggak merasa bahwa Tua gitu ya. tua gitu. Karena biasanya itu tadi makanan tradisi ini adanya di event-event tertentu, di acara-acara tertentu ya. Jadi sekarang malah bisa kita nikmati setiap hari. Nggak harus nunggu ada yang sunatan, nggak harus nunggu ada yang 7 bulanan. bulanan, nggak harus nunggu maulid. Nggak harus nunggu maulid, jadi kapan aja bisa makan ya. Terus Benar. apa lagi? Next Tika? ada apa lagi, Ki? Ada bakpia ya, karena kalau kamu ya ini sering main-main atau liburan ke Sabang, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya bakpia. Benar. Bakpia Sabang ini juga terbilang legend ya, dan pastinya kalau orang udah ke Sabang nggak bawa pulang bakpia kayaknya nggak sah gitu. Iya benar, ada yang kurang gitu, dan bisa-bisanya kita merasa bakpia Sabang dan bakpia yang dijual di sini tuh beda. Beda, iya benar. Iya nggak sih? Kayak Iya lebih kan? enak aja gitu yang di Iya, sana. padahal yang di sini tuh masih panas loh. Iya, sama Iya kan? aja mungkin ya. Tapi enggak, tetap beda. Nah itu, jadi memang UMKM di Sabang itu yang memang berkembang banget itu yaitu bakpia itu tadi Bakpia, ya. Jadi benar. itu banyak lagi sentra UMKM-nya di sana Benar, gitu. benar. Ya, terus ada kemamah. Nah, kemamah ini kan salah satu makanan tradisi juga, Ki. Yang biasanya yang bikin ya udah makanan di rumah dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kemamah itu udah ada inovasi-inovasi baru gitu. Jadi kayak dibikin kemamah abon, kemamah kriuk. Nah, jadi ini packagingnya juga udah lebih proper gitu, lebih apik gitu, sehingga kalau mau dibawa-bawa itu jangka waktunya tuh bisa lebih lama tahannya lebih lama. gitu. Kalau selama ini yang kita bawa misalnya kemamah tapi masih kemamah basah gitu loh ya kan, olahan kemamahnya itu kan memang biasanya nggak terlalu lama gitu ya. Nah tapi sekarang justru udah dibikin yang abon, yang kriuk, dan yang menarik adalah kemasannya ini sekarang gitu. Jadi kemasannya ini udah mulai Modern ya? modern Iya, gitu, benar. terus juga mulai bagus, dan mereka sekarang kayaknya para owner dari UMKM ini benar-benar udah mikirin banget packaging. Ternyata memang packaging itu, bungkus itu memang sangat penting menentukan nilai jual dari si produk ini sendiri. Karena daya tarik pertama yang dilihat sama konsumen itu kan Benar. Jadi tampilannya dulu benar, gitu. kalau kita megang atau kita ngelihat kayaknya mudah berminyak gitu ya, pasti kayak males iya udah males gitu. Tapi kalau memang packagingnya bagus, terus
informasi yang ada di dalam bungkusnya itu jelas Lengkap, gitu ya. Kayaknya ini pasti akan menambah nilai jual dari produk itu sendiri. Benar, apalagi kalau ke mama kan ini jadi makanan sehari-hari kita kan. Apalagi olahannya ini emang udah tiap hari. Dan lebih senangnya kalau misalnya ke mama itu nggak harus buat sendiri lagi, jadi tinggal beli aja sekarang, Tinggal udah beli, lebih praktis. benar. Apalagi kayak olahannya udah jadi abon, udah jadi Waduh, kriuk iya, gitu kan benar, lebih enak Lebih dicemilin enak lagi guys gitu ya. ya, benar, Biasanya benar. ke mama dengan nasi panas, ini enggak Waduh, nyemil ya, nyemil sambil ya. ngobrol nonton nyemil tuh. Nah, Oke, selain next. itu juga ada kalau di daerah PD Jaya ya itu Mm-hmm. ada kue ade namanya. Itu Ya. banyak tuh ada ade Kak Nah, ade Kak Ita, ada Kak Desi, Kak Desi. Kak Itu Saha, ada Kak Sah pokoknya juga banyak benar. ya, tapi Kak ade Pa semua. juga. Itu Tapi ada rata-rata banyak. hurufnya cuma 3 dan ujungnya H biasanya. Ya nggak sih? Dan nggak ada bang. Nggak ada. Kak semua. Kak semua. Ada kayak gitu Bang Him Iya, kayak atau misalnya. apa gitu ya, mungkin para cowok-cowok yang mau buka usaha ade ya mungkin bisa Nggak tuh. merasa insecure gitu, Merasa karena selama insecure. ini saingannya adalah kakak-kakak semua. Kakak-kakak semua. Iya, benar. Tapi menarik benar. juga ade ini kan sekarang udah sangat menjamur ya di PD Jaya. Jadi buat kamu yang mungkin melewati atau melintasi daerah PD Jaya, itu sah banget untuk beli kue ade ya. Dan ini rasanya manis dan terdapat 2 varian rasa Iya, biasanya, benar. yang tepung sama yang ubi. Kamu kamu tim Saya tepung atau ubi? tepung. Oh, Kalau kamu tepung ya. Kalau saya tim dua-dua sih. oh dua-dua. Kamu apa Iya, aja ya? Apa aja, makan, masuk semua. Karena Asalkan kan kue ade. Kasih itu kan ada bawang gorengnya biasa ya Benar, gitu. benar. Dan Kan kayak aneh ya, ada yang manis tapi ada bawang ada goreng. bawang gorengnya ya. Iya, tapi Benar. sebenarnya saya nyari tuh yang ada bawang gorengnya. Jadi kayak kan kalau ada bawang goreng itu kayak coklat-coklat gitu kan di Iya, atasnya. iya, Nah, benar. kalau ada potongan-potongan Itu yang kamu cari gitu. saya ya. cari potongannya yang ada bawang gorengnya. Benar, gitu. benar. Mungkin ya kalau kamu beruntung kamu bisa dapat nasi juga Iya ya. benar, di sela-sela dalam itu ya, di sela-sela itu. Jadi makan pakai nasi dan bawang goreng. Dan Oke. kue ade ini juga nggak harus di PD Jaya lagi sekarang gitu Oke. untuk membelinya. Untuk Karena di daerah di- Banda Aceh juga ada. Di Banda Aceh udah banyak juga ya, udah ada beberapa. Jadi kayak kita baru masuk wilayah Aceh Aceh Besar Besar. misalnya ya, di Tugu Lambaru Lambaru langsung ada langsung tuh. ada. Ada Iya. kan. Nah, jadi kita merasa ngapain tadi beli di sana ya, rupanya di sini ada Di gitu. Pidijaya. Tapi tetap ada alasan untuk itu karena di sana masih panas. Masih panas. Iya. Setuju. Iya nggak sih? Iya, Jadi lebih mereka dekat. berasumsi, kita tuh kadang berasumsi berarti kan dibawa dari sana ke sini kan udah berapa jam ya Iya. gitu. Berarti tuh udah dingin gitu. Sedangkan kalau beli langsung dari PD, di PD-nya itu biasanya masih hangat. Masih hangat gitu ya. Nah, selain itu juga ada ya kalau di Biren, geser lagi ke Biren, itu selain bebek Biren ya, itu ada Nagasari, Mega Betty, Mega Betty. tembak Ya lagi. mati. Nagasari, Apalagi sih? Mega Betty. Na. Ambil tali. Is that Is ujung-ujungnya. that, aduh. Oke, ya Nagasari ini menjadi salah satu produk ya yang bisa dijadikan oleh-oleh juga. Biasanya dingin-dingin nih enak banget Iya, ya makan benar, benar, Nagasari. Kalau keluar dari kulkas, waduh kebayang lagi ya. Nah, Nagasari itu kan juga dibungkus pakai daun pisang kan? Benar, benar. Iya kan? Nah, daun pisang juga dan di dalamnya itu biasanya ada nangka Iya, gitu ya. benar, atau pisang. Benar. Dan Nagasari ini nggak meledak, beda sama Nagasaki ya. Beda. Beda. Itu bom atom. Beda lagi. dong ya. Ya maaf, itu ya maaf kalau ya. Nagasaki adanya di Jepang, kalau Nagasari adanya di Di Biren. Biren, gitu. asik. Ya. Ada Dapet. kue-kue apa lagi nih yang Terus ada menarik, ini makanan? nih, Ada makanan lagi ya? dendeng Aceh. Dendeng Nah, Aceh, benar. dendeng Aceh ini kan Wah, juga sampai lupa. untuk UMKM-nya udah rame banget juga gitu. Benar. Kayaknya dendeng Aceh ini udah bisa kita temui di mana aja, bahkan seringnya tuh di bandara ya. Mm-mm. Di bandara itu selalu ada pasti apa sih kayak Sekotak dendeng Iya, Aceh gitu benar-benar yang tinggal digoreng aja ya. benar-benar itu tinggal diolah aja langsung karena memang udah jadi gitu ya, dan ini biasa dijadiin oleh-oleh sama Benar. mereka yang pulang dan pergi dari dan juga ke Aceh gitu. Oke. Karena memang katanya dari hasil review ya, hasil review dari orang yang ada di luar Aceh dan makan dendeng Aceh katanya beda hasilnya. Beda maksudnya? Beda enak, rasanya. lebih enak? Iya, dendeng Oh, Aceh. oke. Jadi dibanding bahkan- dendeng yang lain. Iya, bahkan ketika mereka mengolah itu sendiri juga beda. Jadi kayak beda sensasinya makan dendengnya langsung di sini di Aceh dengan bawa pulang tuh dendeng terus dia Makan di luar. goreng sendiri. Oh, oke. Gitu. Ternyata beda ya. Tapi dendeng Aceh itu paling enak makan pakai nasi Nasi gurih. gurih. Nasi gurih ya. Oke, next ya. Kita lanjut ke komoditi nih, Ki. Iya, komoditi. yang ada di Aceh. Nah, ini banyak juga nih hasil alam di Aceh itu kan udah nggak bisa diraguin lagi ya di
dibantu atau didukung dengan cuaca dan Iya. kondisi tanah yang sangat bagus. Akhirnya ini juga menciptakan produk alam yang sangat luar biasa atau hasil pertanian yang bagus-bagus banget. Contoh Benar. salah satunya di Takengon. Iya. Itu ada kopi, ya kopi Benar. Gayo itu udah nggak bisa Nggak bisa diungkapkan dengan diungkapkan kiti-kiti lagi ya. kiti-kiti lagi ya, karena udah sangat luar biasa, udah Iya. go internasional. Iya. Bahkan sampai di kafe-kafe besar atau di restoran besar itu memang ada menu khusus kopi Gayo gitu ya. Iya. Arabica Gayo yang memang udah terkenal. Sampai sekarang pun kopi Gayo ini udah banyak diekspor ke luar negeri dan pastinya juga masyarakat Aceh itu sering menikmati kopi Gayo sehari-hari gitu ya. Iya, dalam bentuk benar-benar. mesin Dan ataupun tradisional. iya, karena memang seenak itu juga Seenak ya itu juga, rasanya, Ki. benar. Sebagai penikmat kopi gitu. Pastinya kopi Gayo itu salah satu pilihan. Biasanya bersaing sama kopi-kopi lain ya kalau di kancah Internasional, perkopian. Itu kan Perkopian kayak gitu. ada kayak di Galeri Indonesia ya. Galeri Iya, Galeri Indonesia Kopi yang ada di Indonesia. Takengon. Mhm. Itu juga kan mereka menyajikan berbagai macam olahan kopi variannya gitu Variannya ya. kopi. Ada yang dari Fermentasi, biji biasa fermentasi. ya sampai wine gitu yang Benar, difermentasi benar. gitu ya. Dan tinggal kitanya aja nih senengnya yang kayak apa, sukanya yang kayak apa, tinggal request sama Abang Galeri Indonesia. Mungkin pengen kopi susu kan? Ya Iya, udah. beda Ya udah lagi minum dong. Kopi susu aja Kopi gitu susu ya. udah langsung Langsung apa? langsung Langsung kopi diminum susu, ya. kopi susu di warung biasa aja. Orang biasa aja jangan. Oke, next kita Apa beralih lagi? ke coklat ya. Coklat. Nah, ini menarik juga nih Ya. Tika. Di daerah mana Tika bisa kita temuin coklat? Kebetulan catatannya nggak ada sama saya. Tapi coklat itu kan adanya di PD Jaya. Di PD Jaya, Ki. benar. Nah, itu Sokolate ya. memang kalau kita lewat di pinggir jalan itu memang udah ada tuh. Sokolate. Sokolate. Nah. Ini salah satu produk UMKM juga yang sangat luar biasa dan setahu saya ya, ini info yang saya terima ya, itu Dari kebun mana infonya? dari penonton. Penonton, oke. Katanya memang lahan yang mereka punya itu udah sampai ratusan hektar. Jadi Oh, wow. sebesar itu industri coklat hari ini di Aceh ya, khususnya di PD Jaya. Dan produk mereka itu udah bermacam-macam, mulai dari dark coklat, Iya. terus ada coklat manis, ada coklat putih, bahkan Benar, ya, ada coklat almond. Karena ada, pada dasarnya coklat itu kan warnanya bukan coklat. benar, Ya beda, kan dari ya, buahnya ya. kan. Benar, Jadi benar. Tika pernah main ke daerah sana. Itu bahkan pohon coklat itu tuh di rumah-rumah warga juga ada. Saking ininya Gitu. ya. Iya, Udah di rumah. budaya kayaknya ya. Iya, jadi memang di rumah warga dan kita bisa lihat langsung dan saat itu Tika baru tahu ternyata coklat itu malah buahnya tuh warna hijau gitu. Kalau kita buka dalamnya Kuning justru ya. kuning agak Benar. keputih-putihan gitu. Dan bukan coklat Ya warnanya putih kan dagingnya. Iya, ya. iya Benar. gitu. Biji kokoa ya. Iya, sebenarnya. iya benar. Nah, jadi apa ya bisa dibilang segitunya banyak apa sih kayak lahan-lahan mereka yang ada di PD Jaya gitu. Oke, nah ngomongin soal coklatnya juga, ini kayaknya jadi penopang industri coklat yang ada di Provinsi Aceh juga gitu. Jadi banyak produsen-produsen coklat yang mengambil kayak hasil komoditi tadi itu untuk diolah menjadi coklat olahan yang ada di Aceh, yang disebarkan di Aceh juga. Sampai mereka itu kewalahan juga nih, katanya juga masih kekurangan bahan atau material coklat itu tadi untuk diperjualbelikan. Dan memang kalau di Aceh memang cuman Sokolate ini aja ya yang mengolah coklat gitu Ya ya. hari ini ya, mungkin ada UMKM kecil lainnya yang juga mengolah coklat, tapi ini juga diambil dari Aceh gitu. Jadi dari Oke. Aceh untuk Aceh dikirim ke Luar lagi. luar gitu untuk dijual. Oke, jadi banyak ya semua yang berasal dari Aceh, dari UMKM, terus juga ada clothing line, UMKM yang clothing line, komoditi tadi, makanan dan lain-lain ya. Yang membuat kita merasa, oh ternyata Aceh emang sekeren ini ya. Kita bangga nih jadi anak muda Aceh ya, yang memang bisa menciptakan barang-barang atau juga produk-produk yang luar biasa. Oke. Jangan lupa nontonin semua series nggak episode tuh, PJ ya, tentunya dengan tema-tema lainnya nanti. Benar. Jangan lupa juga terus untuk subscribe, komen, dan juga share di YouTube TVRI Aceh Official. Benar. Dan kita pengen minta maaf juga nih, mungkin ada UMKM yang belum kita sebutkan. Benar, karena memang satu-satu. sebenarnya sebanyak itu Sebanyak juga. itu juga, benar. Dan pastinya kita sebagai masyarakat Aceh tetap support UMKM lokal dan pastinya tetap berikan kontribusi kalian untuk membeli produk UMKM. Jangan Oke. lupa beli. Oke, kalau gitu kita langsung belanja. Ya, langsung belanja ya. Saya mau beli kopi Gayo Oke. sama ini nih Ini baju nih. saya dong kopi Gayo. Oke, bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.